Salam, selamat pagi sahabat Delima. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini pada hari Senin 22 April 2024, ada baiknya kita merenungkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendaknya dan apa yang harus kita hindari. Demikian ayat firman Tuhan hari ini tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 16. Demikian tertulis, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian firman Tuhan. Ayat ini merupakan satu dari 10 hukum Taurat yang diberikan Allah pada saat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu di Gunung Sinai yang diterima oleh Nabi Musa pada waktu itu. Dan ayat ini juga atau hukum Taurat ini tetap berlaku juga hingga saat ini sepanjang perjalanan hidup kita. Apa yang ditekankan tentang ayat ini, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sadar atau tidak sadar, mungkin sudah sering kita lakukan, apalagi setelah kita mengenal diri kita, masa kekanak-kanakan kita, sudah sering ada membohongi kita, ataupun mungkin kita membohongi orang lain. Ada pernah, ini kisah pada waktu ada satu jemaat yang datang menemui kami di rumah resort. Saya tidak perlu menerangkan marga apa, siapa orangnya. Namun sebenarnya Sintua Lingkungan sudah memberitahukan tentang kedatangan mereka. Pada waktu mereka sampai di rumah dan mereka memperkenalkan diri dan mereka menyodorkan selembaran kertas untuk menggantikan data atau untuk membuat kembali data surat pemberkatan pernikahan mereka. Loh, setelah itu saya baca, saya buka dulu surat data administrasi sebelum saya memberikan pemberkatan atau telah yang mengganti saya lihat dalam data itu, oh bukan ini ya Mang, marga atau nama dari perempuan kok tidak sama ya, saya katakan. Loh, kenapa terjadi? Akhirnya saya katakan sama orang itu, karena kebetulan pasangan itu bukan pasangan yang diberkati oleh pendeta sebelum saya, namun itu ada terganti seorang perempuan atau menjadi istri. Nah, saya katakan langsung kepada mereka, saudara sudah membohongi saya. Bukan hanya membohongi saya, saudara sudah membohongi orang Tuhan kita. Nah, karena itu saya tidak mau menambah untuk membohongi Tuhan, dan saya tidak bersedia untuk mengeluarkan surat pemberkatan pernikahan itu. Ini merupakan satu cerita singkat tentang begitu gampangnya menyisipkan suatu dosa untuk menyelamatkan diri. Karena itu, saudara-saudari yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mari kita untuk berkata yang benar. Tentang apa yang benar, katakan yang benar. Katakan salah bila salah. Karena setiap orang yang mengakui kesalahannya, tentu ada pengampunan dari Tuhan. Bukan hanya dari Tuhan, setiap orang yang mengakui kesalahannya, mungkin kita secara pribadi akan memaafkan dan mencari solusi yang terbaik. Karena itu saudara-saudara, mari kita tetap berpegang pada hukum Tuhan, dan mari kita betul-betul menjadi saksi kebenaran dalam bentuk apapun kepada siapapun. Karena itulah merupakan yang diinginkan Tuhan dan kita inginkan juga terhadap sesama. Saya percaya bila kita menyaksikan itu, pasti berkat Tuhan semakin mengalir. Amin. Salam. Selamat beraktivitas.